Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke. Masih dalam rangka traveling sebenarnya di sebuah stasiun. Gua ingin ngobrolin, jadi ada 3 pemain penyerang ini yang dikaitkan dengan Manchester United. Sorry, bukan 3, ada 2 dan 1 pemain Manchester United, di mana yang gua tulis di judul bahwa memang situasinya ini bagaimana ya, berhimpit, peluang atau kesempatan tersebut kecil, tapi ya masih belum 0%. Yaitu adalah Joshua Zirkzee. Misalnya pemain ini pemain Belanda yang juga ya pernah terakhir membela Bologna di Serie A. Bagaimana Juventus, AC Milan dan juga Bayern München ini tertarik untuk mendatangkan penyerang dari Belanda ini ya. Dan bahkan bagaimana AC Milan kabarnya ini sudah beberapa langkah terdepan nih untuk mendatangkan pemain muda Belanda ini ya. Tapi yang menarik adalah bagaimana Manchester United disebutkan juga tertarik nih untuk mendatangkan Joshua Zirkzee. Dan bagaimana tim kepelatihan dari Manchester United ini kan mengincar memang salah satu posisi yang ingin diperkuat adalah posisi lini depan. Dan ada 2 kategori di sana, apakah pemain muda ataukah pemain berpengalaman. Nah, Joshua Zirkzee mungkin lebih dilihat sebagai pemain yang memang pemain muda dengan harapan tentu saja bisa menjadi backup pesaing sekaligus bagi seorang Rasmus Højlund. Nah, tinggal menurut gue bagaimana harganya ya. Tapi melihat bagaimana aktivitas Juventus dan juga AC Milan yang nampaknya lebih terdepan dan juga berada di kompetisi yang sama ya, artinya sama-sama berlaga di Serie A kan, dan gue berpikir itu memiliki semacam kayak poin plus bagi kedua klub tersebut untuk mendatangkan Joshua Zirkzee. Nama ini sih sebenarnya memang sering disebutkan oleh fans, walaupun gue secara ringan amatiran tidak terlalu terpukau sih saat ini, tapi nggak tahu juga ya, karena kan dia masuk juga nih ke skuad Belanda, dan walaupun masuk juga dalam saat-saat akhir ya kan, nanti bisa dipantau bersama lah bagaimana penampilannya di sana. Dan nama kedua juga yang ingin gue bahas kali ini adalah Mikael Olise. Dari Jacobsband ini dikabarkan bahwa Manchester United disebutkan akan melakukan penawaran ya terkait dengan pemain sayap asal Prancis yang bermain di Crystal Palace, banyak bermain di sayap kanan. Newcastle, Bayern München ini juga sudah mengkontak Crystal Palace, dan masih ada kemungkinan ya Manchester United untuk bisa ikut berburu nih, karena Manchester United juga menargetkan kabarnya Mikael Olise. Ini dikatakan oleh David Ornstein. Dari Fabrizio Romano disebutkan bahwa Manchester United ini masih terus mencari informasi situasi terkait dengan Joshua Zirkzee, terkait dengan gaji dan juga release clause. Tapi AC Milan disebutkan ini sekarang memimpin perburuan ya, dan mereka juga sudah memiliki kesepakatan dengan pemain. Ya, Manchester United tentu saja ingin sebenarnya membayar release clause dari Benjamin Sesko sebelum dia menandatangani kontrak dengan Red Bull Leipzig. Ini yang disebutkan oleh Fabrizio Romano. Artinya sebelum Benjamin Sesko ini menandatangani kontrak baru dengan Red Bull Leipzig, Manchester United sempat ingin menebus release clause-nya, walaupun akhirnya ya terlambat sih menurut gua. Tapi dari 3 nama ini ya, artinya kalau gue melihat memang ada kecenderungan Manchester United ingin mencari pemain yang tidak terlalu muda banget, tapi juga tidak pemain yang terlalu senior banget, artinya di tengah-tengah. Dan ini tentu saja ada konsekuensi kalau menurut gue ya, artinya dari sisi harga biasanya cukup tinggi. Dan untuk Mikael Olise sendiri, walaupun gue juga tahu banyak fans yang menginginkan pemain ini, gue juga melihat Mikael Olise ini pemain yang luar biasa sebenarnya, tapi nampaknya tidak jadi atau belum jadi prioritas untuk musim panas ini. Gue melihat musim panas ini lebih ke lini belakang dulu. Lalu juga bagaimana pemain Manchester United ataupun ya manajemen Manchester United ini akan melepas pemain-pemain yang memang dinilai bisa mendatangkan income. Baru setelahnya mereka bisa lebih leluasa untuk bergerak. Dan posisi Mikael Olise sendiri menurut gue, ya gue sekali lagi ya melihat kalau seandainya dibandingkan dengan pemain lini kanan Manchester United saat ini, misalnya Anthony dan bahkan Amad Diallo sekalipun, ya gue menilai Mikael Olise ini lebih di atas. Tapi juga gue harus realistis.
melihat bahwa ya Manchester United kalau ingin bergerak mendatangkan Michael Olise ya mereka harus melakukan perombakan juga di lini kanan utamanya. Bisa dengan Anthony ya, atau ini yang menarik nih, Jadon Sancho. Kalau seandainya Jadon Sancho bisa dilepas dengan angka yang bagus dan Michael Olise masih tersedia di market, bukan tidak mungkin Manchester United ini akan bergerak di sana. Sehingga ya Manchester United nanti akan memiliki pemain di sayap dengan kualitas yang berbeda dengan kuantitas yang juga lebih banyak. Itu bisa saja terjadi, tapi sekali lagi ya menurut gue pergerakan terkait dengan Michael Olise ini masih akan sangat tergantung, mohon maaf kalau anginnya agak kencang, masih akan sangat tergantung dari pergerakan, yaitu tadi ya melepas pemain utamanya. Kalau menurut gua sih ya Jadon Sancho sih. Kalau Jadon Sancho bisa lepas dengan cepat dengan angka yang bagus ya Michael Olise bisa didekati, menurut gua seperti itu. Dan pemain lain yang akan gua sampaikan juga informasinya terakhir ini adalah Aaron Wan-Bissaka, di mana Fabrizio Romano menyebutkan masih ada peluang ya untuk lepas dari Manchester United kalau seandainya klub menerima tawaran yang bagus dari Premier League ataupun juga dari klub-klub Italia lainnya. Ya ini bukan kabar baru sih, dari 2 musim yang lalu bahkan ya Aaron Wan-Bissaka selalu disebutkan dipertimbangkan untuk dilepas, hanya saja menunggu tawaran. Karena menurut gua secara ringan amatiran, Manchester United kalau melepas Aaron Wan-Bissaka maka mereka juga butuh untuk mendatangkan pemain baru, sehingga mereka membutuhkan dalam tanda kutip modal yang bagus juga ya. Gua menilai dari nama-nama yang disebut tadi, Joshua Zirkzee, Michael Olise dan juga Aaron Wan-Bissaka, ya peluang bergerak itu ada, walaupun saat ini sekali lagi ya saat ini belum gede-gede banget ya, belum besar-besar banget. Kita lihat ya, nampaknya seperti gue katakan tadi, konsentrasi dari Manchester United lebih untuk saat ini sekali lagi lebih untuk mendatangkan center back dulu, sekaligus juga melepas pemain-pemain lain sehingga bisa menambahkan income ya. Baru mungkin mereka akan bergerak lebih leluasa, mendatangkan penyerang, mendatangkan mungkin juga bek kanan. Ini tergantung dari Aaron Wan-Bissaka sendiri. Kalau bisa lepas dengan angka yang bagusnya, baru Manchester United akan mendatangkan pemain baru di posisi tersebut. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United ya, kabar-kabar seperti yang tadi gue sebutkan itu. Kalau agak terganggu dengan angin, gue mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe. Gue doakan semua Sobat Football United dilindungi oleh Allah sekeluarga, sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.